Siapakah ayah yang tega mengeluarkan makanan dari mulut anaknya saat si anak kelaparan? Ya, dia adalah Abu Dujana. Abu Dujana adalah pejuang Islam dari kabilah Kharraj. Beliau syahid di medan perang Yamamah saat memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab pada tahun 632 Masehi. Dia bukan hanya pemberani di medan perang, tapi juga lelaki yang amat tak dan takut kepada Allah. Namun belakangan ini, beberapa hari ini ada yang berbeda dengan Abu Dujana. Rasulullah SAW memperhatikannya. Abu Dujana selalu terburu-buru menyelesaikan sholat subuhnya, lalu segera pulang. Ada apa gerangan? Wahai Abu Dujana, mengapa engkau tak seperti biasanya? Apakah engkau tidak ingin bermunajat lebih lama kepada Allah setelah sholat? Abu Dujana tertunduk, matanya basah. Maafkan aku ya Rasul. Sungguh aku ingin tetap berdoa bersamamu di masjid ini. Tapi apa dayaku? Aku orang miskin, hidup kami kekurangan. Bahkan kadang anak dan istriku menahan lapar. Ia diam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. 3 hari yang lalu, sepulang dari masjid, aku melihat anak sedang melahap kurma basah. Kurma itu jatuh dari pohon tetangga ke halaman rumah kami. Tanpa pikir panjang, aku buka mulutnya dan ku ambil kurma itu. Nak, demi Allah, jangan kau masukkan bara api ke dalam tubuhmu. Itu haram. Haram, nak. Bagaimana ayah akan menghadapi Allah kalau membiarkanmu seperti ini? Anakku menangis. Bukan karena marah, tapi karena lapar dan takut. Dengan penuh rasa malu, aku pungut sisa kurma yang tersisa di tanah. Lalu ku antar ke rumah tetanggaku. Maafkan aku. Anakku tak sengaja memakannya. Aku minta ikhlasmu atas sebutir kurma yang tertelan. Rasulullah SAW yang mendengar cerita itu pun meneteskan air mata. Betapa dalamnya rasa takut Abu Dujana terhadap Allah. Betapa sucinya hati seorang ayah yang rela melihat anaknya lapar demi menjaga kehalalan rezeki. Tanpa menunggu lama, Rasul pun pergi menemui tetangga Abu Dujana. Beliau berkata dengan lembut, maukah engkau menukar pohon kurma itu dengan 10 pohon kurma di surga? Namun, tetangga yang hatinya keras dan penuh keserakahan itu menjawab sinis, aku tidak akan bertransaksi dengan janji-janji yang belum pasti. Aku mau dibayar di dunia, bukan di surga. Sahabat Abu Bakar yang mendengar hal itu pun berkata tegas, baik, aku tukar pohon kurma itu dengan 10 pohon kurma milikku sekarang juga. Sang munafik langsung menyetujui. Dalam hatinya ia tertawa. Pohon itu tetap tumbuh di pekaranganku. Aku tetap bisa memetiknya. Namun Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Malam itu langit Madinah sunyi dan angin bertiup pelan. Allah memindahkan pohon kurma itu ke halaman rumah Abu Dujana. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari yang haram, maka Allah akan menjaga kehormatannya dan rezekinya dengan cara yang tak pernah diduga manusia. Hari ini mungkin kita tak mencuri kurma, tapi pernahkah kita abaikan hal yang kecil yang kita anggap sepele, sehelai tisu yang bukan milik kita, waktu kerja yang kita curi untuk hal pribadi, atau rezeki yang masuk tanpa jelas asalnya? Nak, demi Allah, dan kau masukkan bara api ke dalam tubuhmu. Itulah pesan dari seorang ayah yang tak hanya ingin anaknya kenyang, tapi ingin anaknya selamat di dunia dan di akhirat.